Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anakku sekalian. Oke, baik, untuk materi pembelajaran hari ini di komunikasi bisnis kita akan mempelajari tentang teknik negosiasi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi, ya, kalian bisa melakukan absensi di masing-masing grup WhatsApp yang telah kalian buat sendiri. Ya, oke, sudah siap belajar semua? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan pada materi teknik negosiasi. Oke, untuk teknik negosiasi ini adalah materinya. Silakan kalian lihat. Oke, teknik negosiasi bisnis. Bagaimana pengertian dari negosiasi yang kalian perlu ketahui bahwa negosiasi itu artinya adalah perundingan, negosiator perunding. Negosiasi berarti upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Nah, negosiasi yang baik dan efektif, negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Nah, seorang negosiator harus memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan intuitif atau pengalaman dalam melakukan proses negosiasi. Nah, 4 kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama, informasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian. Serta mampu melakukan sikap yang bijak atau arif. Seperti itu. Oke? Nah, bagaimana dengan faktor-faktor penting dalam negosiasi? Nah, faktor-faktor penting dalam negosiasi kalian perlu perhatikan ialah yang pertama proses negosiasi. Tawaran gimana? Yang ketiga ada tawaran balik. Ada konsesi. Ada kompromi. Ada persetujuan. Dan isi gimana? Struktur dari proses. Saling tergantung. Hasil. Dan bagaimana komunikasinya. Seperti itu. Ya, kepercayaan. Ya, strukturnya sasaran. Prosesnya adalah bujukan. Ya, saya ulang kembali. Ya, isi saling tergantung, struktur dari mana hasil. Nah, prosesnya itu adalah komunikasi. Kalau kepercayaan, yaitu strukturnya sasaran dan prosesnya adalah bujukan. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Pengaruh pada sasaran dan hasil ialah yang pertama adanya kepribadian, nilai-nilai, pilihan subjektif, dan konteks sosial. Seperti itu. Nah, bagaimana karakteristik seorang negosiator yang baik? Yang pertama, kalian harus percaya diri, ya, percaya diri. Yang kedua, menghargai orang lain, ya. Walaupun Anda percaya diri, tahu segalanya, tapi menghargai orang lain juga penting, ya, dalam hal pendapat dan lain-lain. Kalau dalam negosiator, untuk dalam konteks menghargai orang lain, kita tidak boleh menjatuhkan orang seperti itu. Apa yang mereka tanggapi, bagaimana pendapat mereka, kita tetap hargai seperti itu. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita tetap menghargai orang lain. Yang ketiga, menciptakan penampilan yang menarik, yang baik, ya. Jadi penampilan juga itu sangat penting ketika kita melakukan negosiasi dengan rekan kerja kita atau rekan bisnis kita, maka penampilan harus diperhatikan. Bagaimana cara berpakaian, memakai parfum, wajah yang senyum, rambut yang rapi, dan lain sebagainya. Terus dapat mengendalikan emosi, itu yang penting, ya. Jangan sampai ketika kita melakukan meet dengan rekan kerja, ya, rekan kerja kita mengundang emosi negatif kita, akhirnya kita cepat marah. Itu tidak boleh. Jadi kalian harus mengendalikan emosi kalian dan tidak merasa sempurna seperti itu. Jadi sebagai manusia yang baik ialah manusia yang selalu menerima saran yang baik, kritikan yang baik seperti itu. Ramah, sopan, simpatik, dan humor itu adalah hal yang terpenting juga di dalam negosiasi. Nah, berpikir positif juga sangat penting, ya. Selalu berpikir positif terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dan lain sebagainya. Nah, sabar, ulet, dan tidak mudah putus asa, dan mencintai dan memiliki profesi yang ditekuni,
Ya, kenapa orang bosan dengan pekerjaan? Karena dia tidak mencintai profesi yang dia tekuni seperti itu. Nah, itu percaya dia ya. Lanjut, kemenangan sebagai suatu dambaan seorang negosiator. Apa itu? Nah, kita harus menang melawan banyak hal, umpamanya terhadap kelemahan pribadi kita. Kalian harus tahu apa yang menjadi kelemahan kalian, ya, dan jadikan kelemahan itu, ubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Yang kedua, godaan-godaan dari sekitar, ya. Godaan-godaan dari sekitar kita, ya, itu harus kita juga kendalikan seperti itu. Ya, kembali pada eh, target kita seperti itu. Siasat orang yang ingin merugikan. Nah, ini yang paling penting dan sulit untuk kita temui gitu. Siasat orang yang ingin merugikan kita, jebakan dan tipuan realitas palsu. Makanya kalian harus memiliki pengalaman, intuitif yang bagus dan lain-lain. Makanya ada yang bilang belajarlah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Nah, lanjut keterbatasan alam dan terakhir ada keterbatasan organisasi seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk itu agar menang diperlukan banyak hal, umpamanya siapa atau apa lawan kita. Jadi ketika kalian diperhadapkan dengan rekan bisnis, itu kalian harus tahu siapakah rekan bisnis Anda, apa lawan kita seperti itu. Ya, pemahaman akan sifat karakter dan kodrat lawannya. Jadi kalian harus mampu mengetahui bagaimana sifat dan karakter lawan kerja Anda seperti itu. Ya, supaya kalian tahu bagaimana kita bisa berhadapan dengan orang karena orang-orang memiliki karakter yang berbeda. Analisis atas kekuatan dan kelemahan lawan. Nah, ini ketika kalian mengetahui bagaimana karakter, sifat, dan lain, maka kalian harus tahu gimana sih kekuatan ini orang, gimana kelemahannya, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, tapi jangan memanfaatkan itu untuk menjatuhkan orang, bukan seperti itu. Ya, situasi dan kondisi medan pertempuran. Ya, kalian harus tahu gimana tempatnya, ya, kondisinya gimana seperti itu, supaya kalian mampu menguasai kondisi tersebut atau situasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, sasaran pertempuran yang jelas, pilihan strategi dan taktik yang cukup, ya. Jadi kalian harus mampu menggunakan strategi negosiasi yang bagus dan taktik yang cukup seperti itu. Ya, peralatan dan amunisi perang yang ampuh. Ini kita bagaikan seperti di medan perang, ya. Keterampilan menggunakan alat-alat perang, ya, ketika kalian mau mempresentasikan sebuah presentasi bisnis, tentunya kalian harus menguasai penggunaan alat-alat. Contoh, bagi menggunakan LCD, komputer, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan presentasi bisnis seperti itu. Disiplin diri dan kelompok yang kuat. Nah, ini sesuatu hal yang sangat mudah didengar tapi sulit direalisasikan. Disiplin diri seperti itu. Daya juang, daya tahan, dan optimisme tinggi. Jadi perlu daya juang dan tahan buat kalian untuk menempuh segala sesuatu untuk berhadapan dengan lawan kalian. Dan ingat, tetap optimis tinggi, ya, supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan atau targetkan seperti itu. Nah, ada namanya juga last but not, itu restu ilahi seperti itu, ya. Itu yang paling penting juga, ya. Nah, terakhir prinsip-prinsip pelaksanaan negosiator. Gimana sih prinsip-prinsip pelaksanaan negosiator? Pertama, bagaimana persiapan negosiator kalian? Nah, langkah-langkahnya mempersiapkan bahan materi pembicaraan. Nah, ketika kalian ingin ketemu dengan rekan kerja kalian untuk melakukan kerjasama, maka harus mempersiapkan apa sih bahan materi pembicaraannya. Jadi semua telah dirangkai dengan baik seperti itu. Nah, menyusun tujuan sekaligus target yang akan dicapai. Tentunya apa yang kalian ingin lakukan pasti memiliki tujuan, ya. Apa sih tujuan kalian melakukan kerjasama dan target apa yang tidak merugikan kedua belah pihak seperti itu yang akan dicapai seperti itu. Lanjut,
membuat janji seperti itu. Jadi sebagai pembisnis yang bagus, ya, kalian harus melakukan hal ini, membuat janji. Jadi sebelum kita bertemu dengan rekan kerja kita, ya ingatlah membuat janji itu lebih penting. Seperti itu. Waktu pelaksanaan pertemuan, ya seperti ini. Ya, lanjut. Dengan siapa? Mengenal lebih jauh yang akan di lobby. Kepribadiannya gimana, hobinya gimana, sifatnya gimana, karakternya bagaimana dari orang dekat. Seperti itu. Contohnya gini, kita melakukan pertemuan dengan seseorang yang karakternya suka dengan suasana yang gimana ya? Suka di suasana seperti di kafe, maka kita melakukan pertemuan di kafe. Kita berbicara bisnis di kafe dengan santainya seperti itu. Ada juga yang orangnya yang suka melakukan pertemuan di ruangan yang sangat formal, maka oke, kita siapkan bagaimana ruangan yang formal seperti itu. Kenal dan akrab dengan orang dekatnya, makanya kita cari tahu tentang rekan kerja kita. Contoh kepada sekretaris boleh, ajudan boleh, rekan boleh, seperti itu. Ya, terus persiapan penampilan. Jadi pakaian, sepatu, dasi, alat tulis sehingga menarik simpati dan meyakinkan. Seperti itu. Jadi penampilan ini merupakan syarat juga ya untuk meyakinkan rekan kerja kita seperti itu. Nah, checking seluruh persiapan. Jadi kita memeriksa semua persiapan yang telah dibuat sebelumnya, apa yang menjadi kekurang dan apakah sudah lengkap atau tidak, seperti itu. Oke, nah langkah pertemuan pelaksanaan negosiasi itu atau lobby itu pertama kita janji disiplin waktu sebelum waktu yang ditentukan telah datang. Makanya 30 sampai 15 menit sebelum pertemuan dimulai ya kita harus hadir seperti itu. Ya. Nah, lanjut saat pertemuan. Apa sih yang dilakukan saat pertemuan? Yang pertama, didahului dengan salam yang hangat, berjabat tangan dan senyum manis. Jadi perjabat tangan dan senyum manis itu sangat penting untuk menjalin keakraban yang lebih bagus lagi seperti itu. Awali pembicaraan yang menyenangkan, ya, tapi tidak boleh panjang basa-basinya. Ya, awali pembicaraan yang menyenangkan. Ya, uraikan secara jelas dan singkat maksud dan tujuan. To the point. Ya, ingat jangan pernah membahas masalah pribadi-pribadi, menyinggung pribadi orang. Beri kesempatan untuk menanggapi. Yang hal penting untuk masukan kita. Ikuti pembicaraan, ditanggapi dengan halus, dengan menyanjung ataupun memberikan usulan yang menarik. Wow Pak, luar biasa bisnis Bapak. Saya berminat untuk bisnis Bapak seperti itu. Jadi menyanjung seperti itu. Nah, jika sudah menyangkut pokok persoalan, dalam menanggapi langsung dipancing untuk mendukung atau menyetujui keinginan kita sesuai dengan tujuan atau target pembicaraan. Seperti itu. Akhiri dengan menyimpulkan, meningkatkan atau mempertegas hasil pembicaraan. Akhiri dengan kesan yang baik, jika perlu tidak lanjut, segera buat janji untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, lanjut anak-anakku sekalian. Setelah selesai pembicaraan, jika ada sekretaris atau ajudan atau staf, sampaikan terima kasih dan diberitahu hal yang sesuai dengan tugas mereka. Pedoman untuk melaksanakan negosiasi, satu, mempunyai tujuan yang sudah ditentukan dan jelas mengenai setiap hal yang akan disetujui lewat tawar-menawar dan memahami konteks tujuan tadi ditetapkan. Jangan tergesa-gesa. Kalau ragu-ragu, adakan pertemuan tertutup dengan anggota sendiri. Nah, lanjut. Buat persiapan yang baik dengan data yang kuat untuk tujuan yang jelas ditentukan. Ya, jangan bilang bisnis kami 2 tahun yang lalu itu sukses Pak, padahal kita tidak punya data. Jadi seorang rekan kerja kita harus mengetahui data-data sebelumnya yang memperkuat data kita, pernyataan kita. Pertahankan fleksibilitas dalam posisi Anda. Cari motivator yang diinginkan oleh pihak lain. Jangan sampai macet. Bila tidak ada kemajuan mengenai hal tertentu, lanjutkan dengan hal yang lain. Kembali ke hal yang tadi.
kemudian bangun momentum untuk mencapai persetujuan. Nah, hargai pentingnya menyelamatkan muka pihak lain, jadilah pendengar yang baik. Ciptakan reputasi menjadi orang yang adil tetapi tegas. Kendalikan emosi Anda. Pastikan ketika Anda melanjutkan setiap langkah tawar-menawar bahwa Anda mengetahui hubungannya dengan semua langkah yang lain. Ya, bandingkan setiap langkah terhadap tujuan Anda. Perhatikan baik-baik penggunaan kata dari setiap bagian yang dinegosiasikan. Dan yang ke-15, ingat bahwa negosiasi secara wajar merupakan proses kompromi. Belajar untuk memahami orang mungkin akan ada gunanya selama negosiasi. Pertimbangkan dampak negosiasi saat ini pada masa depan. Seperti itu. Nah, menentukan jalur negosiasi gimana sih? Langkah-langkahnya. Yang pertama, mengenal gaya negosiator. Ya, kita harus mengenal apakah dia kooperatif atau agresif. Apakah dia bisa ditemani kerjasama atau tidak. Mengenal tipe negosiator, orang yang mencari keuntungan kecil atau resiko yang kecil. Ya, itu tipe pertama, orang yang mencari keuntungan kecil dan resiko yang kecil. Yang kedua, orang yang mencari keuntungan besar dan resiko yang besar. Dan mengenal teknik negosiator, kalian harus tahu gimana sih teknik negosiator. Yang pertama, garis keras, ya, jelas dan mudah dipahami. Lunak, tidak jelas apa yang menjadi kemauannya. Seperti itu, ada dua ya teknik negosiator. Dan jalur tawar-menawar murni adalah proses dengan masing-masing pihak cenderung mencari perolehan dan keinginan maksimum dengan kerugian pihak lain. Situasi menang kalah. Nah, jalur tawar-menawar dilakukan apabila kapan? Ya, kepentingan Anda jelas bertentangan. Anda jauh lebih kuat, Anda tidak membutuhkan hubungan yang harmonis dan jangka panjang, Anda kurang atau tidak mempercayai pihak lain, dan kesepakatan deal mudah dicapai, dan pihak lain juga menghendaki jalur tawar-menawar murni. Seperti itu. Nah, bagaimana taktiknya? Jadi ada dua macam taktik yang kalian harus tahu. Yang pertama, teknik garis keras dan teknik garis lunak. Nah, masing-masing prakteknya kombinasi. Hasil taktiknya negosiasi menang-menang dan negosiasi menang kalah. Seperti itu. Nah, beberapa teknik taktik yang umum digunakan. Yang pertama adalah taktik permintaan yang melewati batas, membuat lawan yang tidak siap menjadi kecut. Taktik berpura-pura kasar ialah berusaha membuat lawan merasa bersalah. Taktik yang ketiga, taktik wewenang terbatas, yaitu mengurangi tanggapan akan kekuatan diri dan menurunkan tingkat harapan. Ya, nah bagaimana strategi negosiasi? Nah, kalian perhatikan strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain memperhatikan dan menuruti kehendak seseorang negosiator digunakan oleh sales dalam memasarkan produk atau jasa. Nah, strategi ini meliputi asosiasi. Apa itu asosiasi? Memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas. Efek positif, ya. Nah, atau disasosiasi itu memanfaatkan nama, produk, jasa yang ditawarkan sehingga klien akan berpaling pada produk lain. Seperti itu. Nah, random sampelnya menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk ditawarkan. Nah, salami menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin lama makin mempercayai dan menempatkan kewenangan yang meningkat. Seperti itu. Oke, nah kesalahan umum dalam bernegosiasi perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian. Peningkatkan komitmen dan tidak rasional. Ya, disebabkan karena keinginan untuk menang dengan harga berapapun atau faktor psikologis. Ya, mitos Kuetar. Ya, mitos Kuetar ya. Bila satu orang mendapatkan lebih banyak, maka yang lain akan mendapatkan kurang. Contoh, membeli dengan harga semurah-murahnya. Lanjut,
Preventifnya gimana? Mengetahui urutan prioritas dari beberapa hal yang dirundingkan. Ya, bertahan. Ya, bertahan. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Itu tadi materi tentang teknik negosiasi bisnis. Oke, untuk kalian ya, sampai di sini pertemuan kita. Nah, untuk pekerjaan tugas kalian, silakan kalian menyimpulkan dari slide yang tampil tadi ya, lalu kalian menulis di buku catatan kalian. Setelah itu kalian mengirim ke grup WhatsApp yang telah kalian buat sendiri. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Salam sehat, jaga imun. Saya Irfan, mau undur diri.